Oke, Bu. aku cari filenya dulu. Putus-putus ya? Share screen dulu. Punten ya kalau ini kurang jelas, kasih tahu. Soalnya lagi nggak pakai headset nih, mati baterainya. Udah muncul share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalian udah dapat soal dari itu asisten? Sudah, Bu. Oke. Jadi materi hari ini kita belum masuk ke etap ya sepertinya ya. Jadi kita masuknya ke namanya mencari faktor keutamaan. Parameter apa sih nanti yang akan kita gunakan ketika mau merancang struktur gedung yang nanti pakai aplikasi kan ya. Nah, jadi SNI yang perlu kalian download itu adalah SNI 1727 ditambah 1726. 1727-nya ini untuk menemukan kombinasi-kombinasi umum nih. Yaitu ada beban mati, hidup, banjir, nggak kita gunakan ya. Ada beban angin, beban salju di kita nggak ada beban air hujan. Nah, ini beban akibat seismiknya itu kita nanti pakai loncat ke 1726. Ini di skip, ini beban angin. Lalu di 1726-nya ini nanti yang akan kalian pelajari itu adalah si persyaratan seismik, lalu pengaruh gempanya, terus metode-metode gempa yang mau dipakai apa aja ya. Jadi metode gempa itu kan ada 3, ada statik ekivalen, ada respons struktur, apanya? Ya nanti dibetulin lagi. Ditambah satu lagi time history. Yang apa pada taruh dulu pecah. Ibunya lagi sekolah dulu. Sama dia dorong aku deh gitu. Jangan dorong-dorong atau. Jadi tadi ngomong apa? Oh iya. Analisis gempa itu biasanya kita pakai statik ekivalen, respons spektrum sama time history atau riwayat waktu nih di sini. Nah, ini tata caranya ada di 1726. Sama satu lagi tentu aja SNI beton ya. Aku belum masukin di sini lupa. Nah, kemarin mungkin saya sudah memaparkan ya beda-bedanya dari masing-masing beban mati, beban hidup. Lalu hidup itu ada 2 ya, hidup doang sama hidup atap. Yang ini hunian, yang ini untuk beban pekerja atau beban air atau beban yang sifatnya nggak terlalu besar dibandingkan yang beban hunian ini. Lalu ada beban hujan, biasanya kita tinjaunya dari tinggi air yang tergenang kalau beban air hujan itu. Lalu ada beban gempa yang SNI tadi 1726 sama beban angin. Nah, angin ini nanti ada di penjelasannya di bawah ya. Nah, kombinasi beban itu ada akibat desain kekuatan, ada akibat tegangan izin. Yang kita pakai yang ini. Kemarin mungkin sudah disebut ya, kita pakainya yang LRFD. Aduh, pensil. Nah, ini LRFD. Yang ini ASD. Allowable stress design atau tegangan izin ya, desain tegangan izin. Ya masuk masih enggak? Nah, yang kita pakai yang ini ya. Ini penjelasan mengenai beban-beban mati yang menetap ya. Jadi selain dari elemen strukturnya, contoh beban mati itu kan berat sendiri ya, kemarin aku sebut ya. Jadi apa namanya, kolom, balok, plat, nah itu adalah berat sendiri. Balok, plat. Ada juga yang tambahan SIDL yang nempel aja terus di situ. Contohnya ini nih, plafon gitu ya. Ada partisi, ada finishing, jadi kayak acian, plesteran dari si tembok, ada keramik, ada elektrikal. Nah, itu masuknya SIDL. Ditambah satu lagi juga ada furniture ya. Ini konstruksi kita skip. Beban hidup sudah ya disebutkan. Jadi kalau hidupnya itu biasanya yang kita tinjau hanya pengguna saja atau penghuninya saja. Jadi kalau beban lingkungan yang ada di sini itu terpisah lagi. Beban hidup atap yang tadi beban pekerja. Terus di sini kalau kalian nyari beban hidup kan kemarin di soal mungkin diketahui ya, ada kalau kayaknya yang sekarang dikunci ya, kalau dulu tuh fungsi gedungnya beda-beda. Jadi misalnya ada yang rumah sakit, ada yang daycare, ada yang kantor, ada yang rumah. Nah, itu beban huniannya juga akan beda-beda. Nah, ini kalian bisa lihat di tabel yang ini nih, 431. Beban hidup terdistribusi. Jadi
pakainya yang di dalam kurung ya, karena kita kan mau pakainya satuannya dalam satuan metrik. Ini satuannya kilonewton per meter persegi. Jadi bebannya area. Jadi beban merata tuh ada yang area gitu, ada yang merata di dinding itu yang satuannya kilogram misalnya berat per meter. Kalau yang ini area jadi meter persegi. Nah ini area. Nah di sini kalian bisa lihat ya fungsi-fungsi gedungnya. Mau jadi apa nih? Apartemen. Terus misalnya kemarin daycare gitu. Nah itu kalian tinggal di sini beban hidupnya ada berapa besarannya tuh. Kalau balkon ya beda lagi. Jadi di tabel 431 ini kalian cek ya LL kalian itu berapa. Kalau misalnya LL-nya banyak, ada untuk koridor gitu, ada untuk ruangan operasi. Contohnya mana ya rumah sakit ya. Ada ruang operasi, ada ruang pasien, ada koridor. Nah ini pakainya yang mana ya, kan nilainya beda-beda ini. Ada yang 2,87, ada 1,92, ada 3,83. Nah, ada tadi dengar yang masuk. Nah ini seharusnya yang normalnya itu ketika kalian nanti kerja misalnya di konsultan gitu ya. Nah itu kalian desainnya ya per lokasinya. Contoh misalnya di sini ruang operasinya nih, ya berarti daerah sini kalian masukin besarannya adalah 2,87. Yang ini koridor ya udah dimasukin area yang ini sebesar mana koridor? Nah ini 3,83. Jadi kalian masukin bebannya itu kalau misalnya nanti di pekerjaan ya seharusnya yang betulnya itu sesuai yang ada di sini. Jadi dia terbaginya ke beberapa bagian kan ya. Ruang pasien akan lebih kecil dibandingkan ruang operasi. Kenapa ruang operasi itu lebih besar? Karena kan banyak alat-alat di situ. Ada mesin-mesinnya. Terus koridor di atas lantai pertama. Umumnya biasanya kalau di atas lantai pertama, di bawah kan misalnya klinik ya. Nah biasanya ruang periksanya di lantai atas. Nah ini akan lebih besar lagi. Jadi sebenarnya yang oke-nya itu kalian masukin per angka yang ada di sini. Cuman untuk mensederhanakan, biasanya kita ambil yang terbesar aja, kita ambil pahitnya. Ya udah semua area ini didesain sebesar 3,83. Kenapa diambil yang terbesar? Kalau yang terbesar saja desain kalian kuat, apalagi kita masukin yang terkecil. Jadi kira-kira kasarnya gitu ya, kalau misalnya agak-agak bingung gitu ya masukinnya mana, ya sudah pilih saja yang terbesar. Nah yang kalian tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah ini juga sama nih, kantor itu kebagi macam-macam. Ada ruang A, ada koridor. Nah itu sebenarnya kita harusnya masukinnya per blok areanya. Jadi ruangannya ada di mana kita masukin di situ. Nah ini tabel ini sudah lengkap ya kayaknya. Aku masukin sekolah, toko dan lain-lain. Nah beban hujan ini sebenarnya di SNI-nya ada 2 persamaan. Nah kita selalu ambil yang satuannya dalam satuan metrik. Jadi kalau kalian lihat di catatan yang lain mungkinnya rumusnya ada 5,28 kalau nggak salah. DS plus DM. Nah ini satuannya untuk yang satuan Amerikanya gitu ya, satuan luarnya pound square feet. PSF itu pound square feet. Jadi satuan luar. Nah ini saya ngambil yang satuannya tentu saja satuan yang kita ya. Jadi yang dalam satuannya metrik ini. Nah ini biasanya kita tinjaunya itu berdasarkan si tinggi. Nah ini kedalaman air atau tinggi airnya kalau tergenang itu berapa. Ini sudah. Lalu beban angin ini sebenarnya kalau gedung kaliannya cuma 1 tingkat ya misalnya rumah, maka beban anginnya ya tidak ditinjau. Tapi kalau semakin tinggi kayak Burj Khalifa itu kan tinggi banget ya, maka akan semakin besar juga beban anginnya. Nah ini angin itu ada angin tekan, ada angin hisap. Maksudnya apa ya? Yang sisi kiri bangunan contohnya ini, angin kan jalannya gini, misalnya dari kiri ke kanan. Nah ini di sebelah kiri anginnya ngadepnya ke kanan, yang sebelah sisi kanan gedungnya yang menghisap ke sana. Jadi arahnya akan sama-sama, bukan menekan ke semua, bukan menekan yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, enggak. Jadi biasanya kita punya angin tekan, satu lagi angin hisap. Aduh, tadi sebenarnya lulusnya sebelum hisap. Nah ini ada pasal-pasalnya juga sebenarnya. Cuman kalau misalnya di perencanaan gedung yang sekarang, kalau nggak salah
kita nggak masukin beban anginnya, nanti saya tanyakan lagi ya sama dosen pengajar yang lain. Nah ini di PPT ini ada prosedur-prosedur beban angin. Sebenarnya kalau di etaps itu kita tinggal masukin aja tadi ya sesuai arahnya kan horizontal nih, udah kita masukin arahnya, terus ditambahin aja besarannya berapa. Kalau ini tuh yang versi manualnya, jadi ini aku skip juga ya. Nah ini tata cara penentuan beban angin. Jadi kita butuh kategori resiko bangunannya berapa sih. Nah ini nanti adanya di SNI 1726 yang kategori resiko. Nah ini langkah-langkahnya, mungkin ya aku skip dulu. Saya mau masuk ke gempa dulu. Jadi kalau kita ngikutin sama yang tugas, ini ada backsound di rumahnya kami. Kalau kita ngikutin langkah-langkah yang tugas, kalian kan punya data strukturnya, di situ ada tinggi lantainya, ada jumlah lantainya, ada lokasinya, mungkin tiap orang beda-beda kotaknya. Terus ada fungsi gedungnya. Nah, yang pertama kita hitung itu adalah berdasarkan statik ekivalen dulu. Jadi sebelum kalian nanti mulai ngitung ya, kalian tuh harus cari dulu nih parameter berikut ini. Oke, mana ya? Ada di sini enggak ya? Tunggu ya, aku cari dulu. Oh, kayaknya belum dimasukin. Karena ada di SNI. Yang pertama ada nih. Yang pertama, itu kalian kan punya kotak. Kalian buka di Puskim untuk mencari data SS ini sama S1. Jadi kalian masukin nih nama kotaknya sama jenis tanahnya kan di soal. Ada nggak ya jenis tanahnya? Saya lupa. Kalau misalnya nggak ada, berarti kalian asumsikan saja kalian mau jenis tanahnya apa. Ditulis ya asumsi jenis tanah misalnya lunak atau asumsi jenis tanah keras. Nah itu karena mempengaruhi si SS sama S1 ini. Jadi kalian buka datanya, masukin kota, terus masukin tipe tanah. Nanti tanah keras, tanah sedang, dan lain sebagainya. Kalian dapat nih nilai SS sama S1. Udah ya, udah dapat nih. Dari tadi kota, kalian punya SS sama S1. Terus udah gitu, tadi gedungnya tuh jenisnya apa sih? Misalnya daycare. Kalian lihat nih di sini kategori resiko bangunan. Kalau kita lihat kategori resiko 1 itu berarti bangunannya itu hanya untuk hunian biasa ya. Jadi semakin banyak orang di dalam gedung tersebut, maka akan semakin tinggi kategori resikonya. Kalau kita lihat gudang penyimpanan nggak ada orangnya, barangnya, rumah jaga gitu ya, misalnya pos satpam, ya kategori resikonya cuma 1. Terus kategori resiko 2, rumah, toko, itu kan orangnya terbatas ya, orangnya ya itu lagi gitu. Apartemen juga tidak selamanya orang di rumah terus. Nah ini masuknya kategori resiko 2. Nah kalian lihat nih, bioskop, gedung pertemuan, berarti dalam satu ruangan itu akan ada banyak orang, stadion, ada UGD. Nah kalian apa nih kemarin daycare ya kalau nggak salah, penitipan anak gitu ya, penjara, berarti dalam satu ruangan itu orangnya banyak, maka kategori resikonya akan semakin tinggi. Jadi kategori resiko bangunan itu yang menentukannya adalah jumlah orang yang ada di dalam, sehingga kalau ada gempa itu berapa sih banyak orang yang harus dievakuasi. Nah itu adalah kategori resiko. Termasuk yang di kategori 4 ini adalah si fasilitas yang penting ya, telekomunikasi, museum, rumah ibadah. Nah ini masuknya kategori yang lebih tinggi lagi. Terus kalau kalian udah tentuin nih, misalnya kemarin di KLT kategori resiko 3 ya, kita udah tahu kategori resikonya 3. Maka faktor keutamaan gempanya, IE-nya itu adalah 1,25. Jadi kita udah punya 3 parameter ya tadi ya, SS, S1 sama IE kita udah punya. Terus selanjutnya klasifikasi situs nih. Kalau misalnya tanahnya sedang atau lunak atau keras, nah ini kalian tentukan klasifikasi situsnya. Contoh saya mengambilnya sedang. Oh berarti saya masuknya SD nih. Kita udah punya 4 parameter ya, berarti SS, S1, IE sama klasifikasi. Terus udah gitu ke bawahnya lagi FA. Tadi kan SS kalian udah punya ya, misalnya nilainya 0, sekian. Terus kelas situsnya SD. Nah, tinggal dibaca aja nih.
Oh, berarti FA-nya kalau SS-nya sekian dan kelas situsnya sekian, contoh misalnya, oh berarti FA-nya 1,25. Kita punya parameter baru lagi, FA. Ada satu lagi FV. Sama, berdasarkan S1 kalau FV-nya. Jadi klasifikasi situsnya apa? SDF misalnya sedang S1-nya berapa? Kalau misalnya di antara 0,35 ya berarti interpolasi aja ya. Ini kan nilainya bulat-bulat ya, 0,3, 0,4, 0,5. Kalau misalnya nanti dapat data dari puskimnya 0,37, 0,22, nah berarti ya udah kalian tinggal interpolasi saja. Berarti parameternya nambah lagi FA sama FV. Kalau udah, kalian bisa ngitung ini nih. SS-nya punya, FA-nya punya. S1-nya punya, FV-nya punya. Kita jadi punya parameter baru lagi, SMS sama SM1. Nah, udah gitu, kita bisa ngitung lagi ke bawahnya. Jadi beranak terus itu ya. Udah dapat SMS, dapat SDS. Udah dapat SM1, kita dapat SD1. Nah, ini mah tinggal ngikutin. Kalau udah, kalian bisa masukin data-datanya ke tabel contohnya seperti ini. Tadi kategori resikonya berapa, faktor keutamaannya apa, jenis tanahnya apa, gitu ya. SS-nya, kalau yang ini 1, S1-nya 0,4. Nah, ini parameter-parameter yang kalian perlukan buat nanti perhitungan baik statik ekivalen maupun yang nanti respon spektra. Jadi kalian tentuin dulu nih dari data-data yang kalian punya, kota apa tadi, jenis gedungnya apa, tanahnya apa, kalian punya semua ini. Nah ini, kalau udah punya ini, maka kita bisa menentukan kelas itu sendiri. Ada di sini. KDS. Kayaknya masih di PPTUN, belum aku pindahin. Nanti aku share ya. Kalau nggak itu jadi nggak tahu. Mana ya? Ini gitu? Bukan. Yang ini penentuan. Nah ini. Nanti aku share yang punya Bu Erna ini ya. Jadi KDS itu atau kategori desain seismik itu buat kita nentuin tipe gedung kita tuh apa ya, apakah kan kalau tugas yang sekarang beton ya, apakah masuknya yang struktur biasa SPRMD atau menengah SPRMM atau khusus. Nah ini nentuinnya dari KDS. Jadi tadi ini parameter-parameter yang ini udah ya aku jelasin ya. Kategori resiko, SSS1, tadi kelas situs, ini udah tinggal dimasukin angka 4, FA, FV, SMS bisa ya. Nah ini yang KDS ini kita gunakannya nanti buat ya jenis struktur. Ada nggak di sini? Ini di sini. Aku buka dulu ya. Tabel berapa ya? 17. Kalau ada yang bingung PSG, misalnya benar nggak ya? Aku ngambil FA-nya gitu. Silahkan difotokan saja ya. Nanti. Nah ini, buat kita menentukan ini nih sistem pemikul gaya seismik. Jadi kalau kalian kan misalnya beton bertulang ya. Aduh maaf ya. Nah ini rangka baja pemikul momen misalnya ya. Nah ini tuh kita lihat nih kategori desain seismik kalian tuh apa. Contoh misalnya kategorinya E. Oh kalau E itu boleh nggak ya kita pakai yang biasa rangka baja, rangka beton ini ya. Pakai yang biasa. Nah ini baca di sini. TI itu artinya tidak diizinkan. Berarti kalian nggak boleh mendesain sebagai pemikul momen biasa. Kita lihat lagi ke atasnya. Kalian misalnya E ya KDS-nya. Oh ternyata masih tidak diizinkan nih. Jadi bolehnya itu kalian adalah mendesainnya pemikul momen khusus. Nanti kalau sudah, ini kan TB ya, tidak dibatasi artinya boleh. TI tidak diizinkan berarti nggak boleh. Nah ini kalau udah kita tentuin jenis strukturnya, kita bisa dapat nilai ini. R, gamma, sama CD, yaitu 8, 3, 4,
5. Nah, ini kita gunakannya buat nanti perhitungan yang respon spektral. Kalau yang apa namanya? Statik ekivalen ya. Nanti kan statik ekivalen dulu. Data-data yang tadi kalian punya, mana sih data-data yang kalian punya ini, yang tadi tabel itu yang tadi itu tabel kita bikin ini, kalian tinggal masukin ke persamaan-persamaan yang ada di atas aja. Ngikutin tabelnya juga sih. Nah ini tinggi struktur kan punya ya, misalnya 3 meter masing-masing lantai. Berat struktur kalian hitung dulu. Cara ngitungnya gimana? Nah ini ada di sini juga contohnya. Mana sih berat struktur? Ada di atas kayaknya. Sorry ya. Nah ini berat beban. Jadi kolomnya ukurannya berapa? Tinggal volume dikali berat jenis gitu ya. Balok berapa, plat lantai berapa. Nah ini kalian bisa ngikutin yang ini atau misalnya dinyatakan lain sama asistennya. Contohnya kalau ini kan batanya bata merah nih, yang 250 ini bata merah. Kalau ternyata kata asistennya kita pakainya hebel ya, bata ringan. Maka kalian Google dulu bata ringan itu berat per meter perseginya berapa, dikalikin sama dimensinya. Nah ini sebenarnya di PPT ini langkah-langkahnya udah cukup jelas kayaknya buat nanti kalian ngerjain yang asistensi ya. Jadi di minggu pertama mungkin kalian bisa ngerjain yang tadi dulu, yang tabel yang nentuin parameter-parameter sama perhitungan berat bangunan ini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Karena ini tinggal ngikutin aja sih step-stepnya. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau yang buat rumah sakit itu kayak gimana, Bu ya? Kenapa? Kamu dapat rumah sakit? Iya, Bu. Rumah sakit kenapa? Yang membedakan itu ya tiap orang kan beda jenis fungsi gedungnya. Yang membedakan tuh cuma LL-nya doang. Yang lainnya mah sama. Oh iya, Bu. Jadi kalau LL-nya kamu lihat aja tadi rumah sakit kan 3,8 berapa ya? Ya udah diambilnya kita ambil yang paling besar aja. Jadi mungkin dibedakan nih di lantai lobby sama lantai atasnya. Kalau yang lantai atasnya kita ambil yang tadi aja yang aku buat contoh. Nah ini 3,83 ini deh. Kecuali ternyata kata asistennya siapa ya? Misalnya TLT gitu ya. Ini tolong dibedain dong koridornya yang mana ya? Udah kalian lihat aja. Oh kalau koridor saya mau yang inilah koridornya gitu ya. Masukin beban koridornya 383, ruang operasinya 2,87. Jadi yang membedakan itu cuma LL aja, sisanya mah sama. Beban mati dan lain-lainnya sama. Bisa ngikutin yang di PPT. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Saya cuma menjelasin ini sih. Jadi mungkin nanti buat asistensi, masih satu ya, masih buat asistensi, dicoba-coba dulu aja ya, mencari parameter dulu nih yang paling penting tadi yang kayak kategori resiko, terus IE gitu, SS, S1, nah itu dicari dulu. Nanti untuk contoh perhitungannya mungkin bisa asis juga ke aku ya, difotoin aja nanti aku jawab. Dan yang lain lagi bisa kita sudahi. Nggak ada lagi, kita stop dulu ya. Tadi nggak ada yang lupa isi DHK kan ya? Kalau nggak ada, boleh tolong dinyalain webcamnya sebentar buat bukti kehadiran. Dimohon masing-masing dari kalian juga tiap minggu di printin ya. Khawatir ada yang lupa, padahal aku teh ikut Vicon gitu, tapi ini teh kelupaan isi absen. Nah, itu kalian biasanya tinggal di WA aja ya ke fakultas, bukti hadir ini kan ada tanggal nih di bawahnya bahwa saya hadir tapi lupa absen. Nah itu bisa sebagai bukti. Kalau nggak ada, makasih ya teman-teman sudah hadir, udah mau malam-malam kuliah sama aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya,